Terminal Merak, saat fajar belum sepenuhnya menyingsing, selalu memiliki aroma khas, campuran bau solar, keringat, dan dendam masa lalu. Di balik deretan bas yang berkarat dan kios-kios rokok yang nyaris roboh, duduklah seorang lelaki tua dengan tatapan tajam yang pernah membuat banyak calo gemetar hanya dengan lirikan mata, Bang Sarpan. Usianya telah melewati 50, rambutnya memutih seperti abu rokok yang tak pernah lepas dari jemarinya. Tapi harismanya masih setajam celurit yang dulu sering ia gunakan untuk membungkam lawan. Dua anak buahnya berdiri di sisi kanan dan kiri, seperti patung penjaga di depan istana raja. Mereka tahu, Bang Sarpan bukan sekadar preman. Ia legenda. Seluruh terminal Merak tahu cerita bagaimana dulu ia menghajar 7 orang hanya karena mereka menolak bayar setoran. 3 masuk rumah sakit, 2 kabur keluar kota, sisanya menghilang entah kemana. Tapi hari ini, terminal mulai berubah. Bisik-bisik di antara calo makin ramai, bahwa usia membuat taring raja tumpul. Merak sekarang bukan seperti dulu, Bang, bisik seorang calo muda kepada temannya, sambil melirik takut ke arah bangku tua di ujung terminal. Sarpan udah tua, orang-orang butuh pemimpin yang bisa gebrak meja, bukan duduk ngerokok tiap hari. Kalimat itu seperti api kecil di atas tumpukan jerami kering. Dalam dunia preman, kepercayaan adalah segalanya. Sekali goyah, singgasana bisa jatuh. Bang Sarpan mendengar semuanya. Ia tahu namanya mulai goyah. Tapi ia tetap duduk, tenang, mengamati wajah-wajah baru yang mulai mondar-mandir membawa pengaruh asing dari luar kota. Matanya menatap tajam seorang lelaki berjaket hitam yang baru datang 2 hari lalu. Kasar, sombong, dan tidak pernah menyapa. Anak buahnya bilang, namanya Jabrik, dulu orang Tanah Abang. Dengar-dengar, pernah bunuh orang pakai pisau lipat di tengah pasar. Bukan tipe orang yang datang untuk jadi teman. Ketika salah satu calo senior mendekat dan membisikkan bahwa Jabrik mulai memungut setoran di wilayahnya, Bang Sarpan hanya mengangguk. Wajahnya tetap datar, tapi rahangnya mengeras. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan pelan ke arah warung kopi tua di pojok terminal. Setiap langkahnya seperti gema masa lalu, mengingatkan semua orang siapa yang sebenarnya menguasai tempat ini. Di warung kopi itu, ia duduk berhadapan dengan Bang Kumis, sahabat lama sekaligus informannya. Mereka lupa, kata Bang Sarpan sambil menyesap kopi hitam panas. Lupa kalau darah pernah tumpah di sini, dan saya yang menumpahkannya. Suaranya pelan, tapi penuh amarah yang tersembunyi di balik kerutan wajah. Kumis hanya mengangguk, tahu betul bahwa badai sedang menunggu waktu. Langit Merak hari itu mendung. Angin membawa bau asin dari laut dan bisik-bisik tentang kekuasaan yang akan direbut. Tapi Bang Sarpan belum menyerah. Dalam benaknya, hanya ada satu hal, jika singgasana ini harus runtuh, maka ia akan menarik siapapun yang mencoba merebutnya ke dalam neraka yang sama. Dan terminal itu, yang selalu hiruk-pikuk dengan teriakan calo dan deru bas, mulai merasakan perubahan suhu. Tenang yang mencekam, seolah-olah udara tahu bahwa perang akan segera dimulai. Dan Raja Tua belum berniat turun tahta. Namanya Jabrik, dan kedatangannya ke terminal Merak bukan sekadar mencari penghidupan. Ia bukan calo biasa, bukan tukang pungut liar yang hidup dari remah-remah setoran. Ia datang dengan amarah, dendam, dan hasrat membakar dunia lama yang ia anggap busuk. Jabrik tak peduli siapa yang duduk di singgasana. Baginya, semua raja akan runtuh jika tak bisa menjaga tahtanya. Hari itu, ia berdiri di atas kursi plastik di tengah antrean sopir bas jurusan Merak Tangerang. Suaranya lantang. Mulai sekarang, siapapun yang narik di wilayah timur terminal, setoran ke gua. Yang keberatan, naik ke sini. Kita bicarain pakai tangan. Beberapa calo lama melirik satu sama lain, ragu, tapi tak satu pun maju. Mereka melihat tatapan Jabrik, dingin, kosong, penuh luka yang belum sembuh. Tatapan pembunuh. Kabar itu sampai ke telinga Bang Sarpan dalam waktu 2 jam. Di terminal, kabar buruk menyebar lebih cepat dari suara klakson bas malam. Tapi Raja Tua itu hanya menghisap rokoknya lebih dalam, seolah kabar tadi hanyalah nyamuk yang mengganggu tidur siangnya. Ia tidak bereaksi, tidak langsung, karena dalam dunia jalanan, diam bisa lebih tajam dari teriakan. Namun,
Diamnya Sarpan membuat kegelisahan tumbuh di kalangan anak buahnya. Beberapa mulai bertanya, "Bang Sarpan kemana? Ini harusnya dibalas." Tapi tak ada jawaban. Hingga akhirnya, Ujang Kancil, orang kepercayaan Sarpan, memutuskan bertindak. Ia mendekati Jabrik malam itu di jalur Bas 34, berniat memberi peringatan dengan tangan kosong. Tapi Jabrik tak butuh alasan. Ia hanya memberi satu kata, "Pergi." Ujang tak terima. Dalam hitungan detik, Jabrik mengeluarkan pisau lipat dan menggoreskan luka panjang di perut Ujang, lalu menyeretnya ke ujung dermaga dan melempar jasadnya ke laut. Keesokan paginya, nelayan menemukan tubuh Ujang terapung. Wajahnya remuk, dadanya penuh tusukan. Kabar kematian Ujang mengguncang terminal seperti gempa. Bang Sarpan berdiri lama di pelataran tempat biasa Ujang duduk merokok. Tak ada air mata di matanya, tapi bibirnya bergetar pelan. "Dia anak paling setia," bisiknya. Lalu ia menatap ke timur, ke arah deretan bas tempat Jabrik biasa berdiri. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Bang Sarpan kembali menyarungkan celurit ke pinggangnya. Sementara itu, Jabrik duduk santai di sebuah bangku dekat toilet umum. Ia makan gorengan, seolah baru saja menyelesaikan hal sepele. Di sekelilingnya, calo-calo muda mulai berkumpul, menaruh hormat bukan karena rasa kagum, tapi karena ketakutan yang dibungkus kekaguman palsu. Jabrik tersenyum miring. Ia tahu, satu nyawa bisa membeli 100 rasa takut, dan itu cukup untuk memulai perang. Terminal Merak kini terbagi dua. Ada yang tetap setia pada Raja Lama, menanti ia bangkit dan melawan. Ada pula yang memilih bernaung di bawah bayang-bayang si pendatang brutal. Tapi satu hal yang pasti, darah pertama sudah tumpah. Dan dalam hukum jalanan, itu adalah undangan untuk perang terbuka. Langit Merak kembali kelabu. Kabut tipis menyelimuti dermaga dan jalur bas, seolah alam tahu bahwa ada sesuatu yang membusuk di bawahnya. Tubuh Ujang Kancil yang terapung 2 hari lalu kini jadi legenda kelam. Setiap calo yang melihat ke laut seakan melihat bayangannya melayang, memanggil-manggil keadilan yang tak pernah datang. Tapi di dunia ini, keadilan bukan soal hukum, tapi soal siapa yang paling tajam celuritnya. Bang Sarpan berdiri di ujung dermaga, memandangi perahu-perahu kecil yang lalu lalang. Di tangannya, sebuah tas hitam yang lama tak disentuh, isi di dalamnya bukan uang atau pakaian, tapi celurit tua berkarat, peninggalan masa lalu, yang dulu ia simpan karena bersumpah tak ingin lagi membunuh. Tapi darah Ujang telah mengubah semuanya. Sumpah itu kini terkubur bersama tubuh sahabatnya. Anak buah Sarpan mulai bergerak. Mereka tak sekuat dulu, tapi masih ada nama besar yang mereka bawa. Para calo senior, seperti Jackie Gondrong dan Roni Tamborin, kembali dari masa pensiun mereka. Mereka tahu, jika mereka tidak berdiri bersama Sarpan sekarang, maka satu persatu mereka akan tumbang seperti Ujang. Mereka tak mau mati dalam diam. Sementara itu, Jabrik tak tinggal diam. Ia tahu pembunuhan Ujang adalah deklarasi perang. Tapi bukannya takut, ia malah tertawa keras di tengah warung kopi. Sarpan bakal datang, dan waktu itu tiba. Gua bakal cabut jantungnya sendiri, ucapnya dengan suara dingin. Ia mulai rekrut anak-anak muda dari luar terminal, bahkan bawa beberapa orang dari Jakarta. Mereka tak kenal aturan, tak tahu sejarah. Yang mereka tahu cuma satu hal, siapa yang kasih uang dan siapa yang kasih luka. Terminal pun berubah jadi zona abu-abu. Wilayah barat dikuasai oleh loyalis Sarpan, yang masih menjaga ketertiban dan menghargai hierarki. Sedangkan wilayah timur menjadi liar, penuh ancaman dan penganiayaan, dengan Jabrik sebagai dewa perang yang ditakuti. Penumpang mulai merasa resah, sopir-sopir gelisah, tapi tak satu pun berani bicara. Di terminal, membicarakan nama Jabrik sama bahayanya dengan menatap matanya. Di suatu malam kelam, 2 anak buah Sarpan ditangkap Jabrik saat sedang membagikan selebaran ancaman. Tubuh mereka dipukuli, diikat di tiang halte, lalu dicoret-coret dengan cat semprot bertuliskan, Bang Sarlu SARPAN. Keesokan harinya, terminal gempar. Itu bukan hanya penghinaan, tapi deklarasi terbuka bahwa darah akan kembali tumpah. Kali ini lebih deras. Bang Sarpan tidak bicara banyak. Ia hanya memanggil orang kepercayaannya,
Roni Tamborin, dan berkata pelan, "Siapkan orang. Kita ambil alih wilayah timur malam ini. Kalau perlu, kubur dia hidup-hidup." Suaranya lirih, tapi sorot matanya menyala. Mata itu, yang dulu membuat musuhnya terkencing di celana, kini kembali. Dan orang-orang tahu, saat Raja Lama bicara dengan tatapan seperti itu, maka darah akan mengalir lebih deras dari hujan di dermaga. Dan di bawah langit mendung yang menggantung, Terminal Merak menahan napas. Dua kekuatan besar sedang saling mengincar. Aroma perang kini bukan sekadar kabar burung, tapi nyata, pekat, dan menggantung di udara seperti bau solar terbakar. Malam itu, Terminal Merak tak seperti biasanya. Lampu-lampu di jalur timur padam lebih awal. Suara bas pun terdengar lebih jarang. Beberapa warung kopi sengaja tutup, seolah tahu malam ini bukan untuk berdagang, melainkan untuk bertahan hidup. Para calo yang biasanya ribut dan saling maki kini saling bisik. Mereka tahu, malam ini bukan malam biasa. Ini malam di mana hukum jalanan akan bicara. Dan saat hukum itu berbicara, tak ada tempat untuk keadilan. Bang Sarpan berjalan di antara bayangan Bas, ditemani 6 orang kepercayaannya. Di pinggangnya, celurit tua kini sudah diasah. Di balik punggungnya, dendam lama sudah menyala. Wajahnya dingin, tak ada sedikit pun getar takut. Baginya, malam ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal menjaga nama yang dibangun selama 3 dekade dengan darah dan luka. Di seberang jalur, Jabrik sudah bersiap. Ia berdiri di atas kursi plastik, menyambut malam layaknya raja muda yang haus tahta. Di tangannya, rantai motor terayun pelan. Belasan anak muda bertato berdiri di belakangnya, membawa senjata seadanya, besi beton, balok kayu, bahkan botol pecah. "Sarpan datang," bisik salah satu anak buahnya. Jabrik hanya mengangguk, lalu meludah ke tanah. "Bagus, gua udah muak nunggu." Pertemuan terjadi di lorong sempit dekat warung tua yang dulu jadi tempat Ujang Kancil ngopi terakhir. Tanpa kata, tanpa peringatan, celurit pertama mengayun. Roni Tamborin maju duluan, menghajar 2 anak Jabrik hingga roboh. Tapi serangan balasan datang cepat. Rantai motor menghantam punggung Jeki Gondrong, membuatnya jatuh dan terseret. Jeritan, dentingan senjata, dan suara tulang patah menyatu dalam kekacauan. Tak ada yang ingat siapa yang jatuh duluan. Tapi di tengah hujan pukulan dan bacokan, satu hal jelas, ini bukan lagi tentang wilayah terminal. Ini tentang kehormatan. Tentang siapa yang pantas menginjakkan kaki di jalur utama dan siapa yang harus dibuang ke ujung dermaga. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, Sarpan dan Jabrik akhirnya saling tatap. Sarpan maju perlahan, membuka jaket lusuhnya dan memperlihatkan dada yang penuh luka lama. "Gue nggak takut mati, Jabrik," katanya lirih, tapi penuh tekanan. "Tapi kalau lo pikir, lo bisa ambil tempat gua begitu aja, lo mimpi." Jabrik tertawa dingin, lalu melompat menyerang dengan rantai. Mereka saling hantam, saling tusuk, saling lempar hingga tubuh mereka jatuh bersama di genangan air hujan dan darah. Pertempuran berlangsung 15 menit, tapi terasa seperti seabad. Ketika suara langkah polisi mulai terdengar dari kejauhan, kedua kubu mundur, tersisa hanya luka dan rasa marah yang belum selesai. Bang Sarpan terhuyung, darah mengalir dari pelipisnya. Tapi ia masih berdiri. Jabrik, meski tertawa, terlihat pincang dan kesakitan. Keduanya belum mati, tapi malam ini, Terminal Merak telah resmi menjadi medan perang. Dan para penonton dari balik bayang-bayang, para calo, sopir, dan pedagang, tak lagi memandang tempat itu sebagai terminal biasa. Mereka tahu, perang belum selesai. Hukum jalanan baru saja dibacakan. Dan siapapun yang tak memilih sisi, akan dihancurkan di tengah. Subuh menyelimuti Terminal Merak dengan kabut tipis dan sunyi yang mencekam. Langit masih gelap, namun udara seperti mengandung percikan bara. Burung-burung belum sempat berkicau ketika Jabrik sudah menyusun rencana. Luka di bahunya belum sembuh, tapi egonya jauh lebih perih dari luka fisik manapun. Kekalahannya semalam, walau tak mutlak, telah menggerus wajah barunya sebagai Raja Muda. Dan ia tidak akan membiarkan itu berlarut. "Gua gak mau nunggu matahari muncul," katanya kepada anak buahnya yang berkumpul di bawah jembatan penyeberangan. Subuh ini,
Kita ratakan baraknya Sarpan. Bakar posnya. Usir semua calo tua. Yang nolak. Potong jarinya. Suaranya menggema. Membakar semangat preman-preman muda yang haus aksi. Mereka membawa bensin, besi, dan amarah. Dan di bawah langit kelam, langkah mereka melaju seperti kawanan serigala lapar. Di sisi lain terminal, Bang Sarpan belum tidur. Luka di pelipisnya masih mengalir, tapi matanya tak lelah. Ia duduk di bangku besi dengan segelas kopi hitam, ditemani dua calo setia yang berjaga. Ia tahu, subuh bukan waktu biasa. Di dunia preman, pukul 4 pagi adalah waktu paling jahat, saat kewaspadaan turun, dan nyali diuji tanpa saksi. Kalau dia datang, kita jangan mundur, ujarnya tenang, namun beracun. Gua lebih baik mati di tanah ini daripada diusir dari rumah gua sendiri. Tak lama, suara sepatu berlari terdengar. Seorang calo muda datang tergopoh. Napasnya terputus. Bang, mereka datang. Dari arah timur. Banyak. Bawa bensin. Bawa parang. Sarpan tidak panik. Ia berdiri. Menyarungkan celurit dan memberi kode. Semua orang bangun. Siapin jeriken air. Tutup warung. Lindungi emak-emak yang nginep. Malam belum sepenuhnya pergi. Tapi medan perang sudah menanti. Serangan itu datang cepat dan brutal. Pos kecil milik kelompok Sarpan dilempar molotov. Api langsung menyala. Teriakan calo terdengar bersahut-sahutan. Tapi anak-anak buah Sarpan tak gentar. Mereka membalas dengan lemparan batu dan kayu. Bahkan satu dari mereka menyiram bensin balik ke arah musuh yang membawa api. Dalam sekejap, subuh yang biasanya sunyi berubah jadi neraka kecil. Asap, teriakan, dan api menyatu dalam kekacauan. Di tengah serangan itu, Sarpan maju sendiri, celurit di tangan, menebas dua penyerang hingga jatuh berguling di tanah. Ia seperti singa tua yang masih sanggup mencabik musuh, walau tubuhnya tak lagi muda. Jabrik mencoba menerobos ke tengah barisan, tapi dihentikan oleh Roni Tamborin yang kini membawa linggis. Keduanya bertarung sengit, menebar luka dan sumpah serapah di antara kobaran api dan debu tanah. Serangan itu gagal total, meski membuat kerusakan besar. Pasukan Jabrik dipukul mundur. Beberapa anak buahnya tertangkap dan dihajar habis-habisan. Tapi kemenangan ini bukan tanpa harga. 3 calo loyalis Sarpan terkapar. 2 di antaranya kritis. Terminal Merak kini tak hanya jadi tempat naik bus, tapi juga tempat di mana dendam dan darah menjadi tiket menuju kekuasaan. Dan di langit yang perlahan memerah oleh fajar, satu hal jadi jelas, ini bukan lagi soal siapa lebih kuat. Ini soal siapa yang sanggup bertahan paling lama. Perang ini tak akan selesai dalam semalam, karena dendam yang sudah tertanam di jalanan tak bisa dipadamkan hanya dengan satu serangan subuh. Pagi itu, terminal Merak sepi seperti kuburan. Tak ada calo berteriak, tak ada sopir yang memanggil penumpang. Asap dari pos yang terbakar semalam masih menggantung di udara, dan darah yang mengering di aspal belum sempat dibersihkan. Di balik roda bus yang terparkir, seonggok tubuh ditemukan. Wajahnya tak dikenal, tapi di sakunya ada secarik kertas bertuliskan, "Pengkhianat harus mati." Tanda bahwa perang ini mulai menelan korban tak bersalah. Berita itu menyebar cepat. Tubuh lelaki itu adalah cucunya Pak Leman, pedagang nasi uduk tua yang sering jualan di terminal. Anak itu baru bekerja jadi kenek bus. Tak punya kaitan dengan Jabrik atau Sarpan. Tapi rupanya, ia sempat membantu sembunyikan salah satu calo yang terluka dalam serangan subuh. Bagi Jabrik, itu cukup alasan untuk dihukum. Terminal kini tak lagi mengenal netral. Siapapun yang menolong musuh, dianggap musuh. Bang Sarpan murka, ia datangi Pak Leman sendiri, minta maaf dan janji balas dendam. Tapi yang paling menyakitkan baginya adalah tangisan si kakek, bukan karena kematian cucunya, tapi karena tempat yang dulu penuh kehidupan kini berubah jadi medan jagal. "Dulu anak-anak sini suka bantu angkat dagangan saya," katanya lirik. "Sekarang mereka bantu ngangkat mayat." Di sisi lain, Jabrik mulai kehilangan kendali atas anak buahnya. Beberapa dari mereka bertindak brutal tanpa perintah, memalak sopir, menganiaya penumpang, bahkan membakar lapak pedagang yang dianggap pro Sarpan. Tapi Jabrik terlalu dalam di medan perang untuk mundur. "Biarin, kalau mereka takut, mereka bakal tunduk," katanya garang. Tapi di dalam hati, ia tahu,
perang ini perlahan menjadikannya tiran. Sore harinya, sopir bus jurusan Tangerang Merak menggelar protes kecil. Mereka menolak masuk terminal. Alasannya jelas, takut. Dalam sehari, 2 kaca bus pecah. 1 sopir ditusuk karena menolak bayar keamanan. Terminal mulai lumpuh. Pihak pengelola terminal turun tangan. Tapi semua orang tahu, kekuasaan nyata ada di tangan preman. Dan saat 2 raja bertarung, hukum hanya jadi pajangan. Bang Sarpan tahu ini tak bisa dibiarkan. Ia mengajak sisa loyalisnya rapat rahasia di warung tua belakang toilet umum. Kalau kita gak ambil alih dalam 3 hari, terminal ini habis. Bukan cuma buat kita, tapi buat semua yang cari makan di sini, katanya. Di wajahnya terlihat letih, tapi matanya masih menyimpan bara. Ia merancang rencana terakhir, memutus suplai uang Jabrik, menghantamnya bukan dengan celurit, tapi dengan lapar. Lewat jaringan lamanya, Sarpan mulai menyabot setoran dari calo-calo kecil yang baru direkrut Jabrik. Ia menyebar pesan diam-diam ke sopir dan pedagang. Kalau kalian bayar ke Jabrik, uang kalian cuma buat beli parang, bukan buat keamanan. Perlahan tapi pasti, keraguan mulai tumbuh di kubu lawan. Sebagian mulai menyembunyikan setoran, dan Jabrik mulai merasa sendirian di tengah pasukan yang keropos. Di balik roda bus yang masih berdarah itu, kini muncul pertanyaan, siapa yang akan berdiri paling akhir? Bang Sarpan dengan keteguhan tuanya, atau Jabrik dengan amarah mudanya yang meledak-ledak? Tapi satu hal pasti, semakin lama perang ini berlangsung, semakin banyak darah yang tumpah, dan terminal ini tak akan pernah sama lagi. Malam itu angin terasa lebih dingin dari biasanya, seperti membawa bisikan maut dari kejauhan. Terminal Merak terlihat tenang di permukaan, tapi di balik bayangan-bayangan bus yang terparkir, pengkhianatan mulai tumbuh seperti benalu. Salah satu orang kepercayaan Bang Sarpan, Yayan Kodok, diam-diam menemui Jabrik di pojok gelap area kontainer. Matanya gelisah, tapi mulutnya lancar bicara. Gue udah capek hidup jadi pengekor. Kalau lo janji kasih gue jalur bis jurusan Lampung, gue siap buka jalan, katanya. Jabrik menatap Yayan dengan senyum licik. Ia tahu, sekali pengkhianatan dimulai, maka kepercayaan akan jadi mata uang paling mahal. Gua gak butuh orang setengah hati, Yan, ucapnya dingin. Tapi Yayan buru-buru menyela. Gua yang bikin celurit Sarpan hilang waktu subuh. Itu baru awal. Jabrik tertawa pelan. Baginya, informasi adalah senjata yang lebih tajam dari senjata tajam itu sendiri. Dan malam itu, mereka sepakat, besok, darah baru akan tumpah. Di markas kecilnya, Sarpan duduk sambil mengompres luka di kakinya. Ia merasa ada yang aneh. Roni Tamborin tak muncul sejak sore, dan laporan dari pos barat mendadak berhenti. Sarpan, dengan naluri tuanya, merasa ada yang tidak beres. Ia memanggil 2 calo setianya, Bowo dan Gendut, lalu berbisik, pantau si Yayan. Kalau dia keluar terminal malam ini, ikuti. Jangan lakukan apapun sebelum gue perintah. Bowo dan Gendut mengikuti Yayan dari kejauhan. Mereka melihat pria itu menyelinap ke arah barisan bus tua, lalu menghilang di balik truk logistik. Tak butuh waktu lama hingga mereka menemukan kenyataan pahit. Yayan bertemu langsung dengan Jabrik. Dan lebih buruk lagi, ia menyerahkan sketsa lokasi markas Sarpan, lengkap dengan jadwal pergantian jaga. Dunia runtuh seketika di kepala mereka. Dia jual kita, bisik Bowo dengan suara tercekat. Keesokan paginya, Jabrik melancarkan serangan mendadak ke pos Sarpan. Tapi tak disangka, pos itu kosong. Hanya ada 2 bangku kayu dan 1 ember air. Pasukannya terperangah. Di saat bersamaan, dari balik gerbong bus di sisi timur, puluhan orang loyalis Sarpan muncul membawa batu, pentungan, dan celurit. Serangan balik itu begitu cepat dan terorganisir. Teriakan demi teriakan menggema, dan Jabrik untuk pertama kalinya tampak panik. Sarpan sendiri muncul dari arah belakang, langsung menghadang Jabrik yang sedang mencoba mundur. Lo pikir gue tidur, Jabrik? Ujarnya dengan suara rendah tapi penuh gemuruh. Jabrik meludah ke tanah, lalu menyerang. Mereka kembali saling hantam. Tapi kali ini Sarpan sudah tahu gaya bertarung musuhnya. Ia hindari setiap ayunan. Dan saat Jabrik lengah,
Satu hantaman telak dari lutut Sarpan menghantam perutnya hingga terjungkal. Yayan yang menyadari rencananya gagal mencoba kabur, tapi gendut sudah menunggunya di ujung jalur keluar. "Lo kira bisa lari dari bayangan yang lo buat sendiri?" ujarnya dingin, sebelum memukulnya hingga ambruk. Malam itu, pengkhianatan dibayar lunas. Tapi luka di hati Sarpan jauh lebih dalam. "Gue percaya sama dia," bisiknya lirih kepada Roni yang akhirnya muncul dengan tubuh penuh luka. "Dan itu kesalahan terbesar gua." Terminal Merak kembali dipenuhi darah dan jeritan. Tapi di antara semua kekacauan itu, Sarpan tahu satu hal, ini belum akhir. Jabrik masih hidup, dan selagi napasnya belum berhenti, perang belum usai. Hanya satu dari mereka yang bisa benar-benar menguasai terminal ini, dan darah yang akan menuliskannya. Langit Merak kembali mendung, bukan karena cuaca, tapi karena suasana yang semakin mencekam. Terminal yang dulu menjadi urat nadi pergerakan ribuan orang, kini jadi ladang perang diam-diam. Setelah pengkhianatan Yayan terungkap, Bang Sarpan duduk diam di dalam warung tua milik Burini. Tangannya gemetar menahan amarah. Di depannya, sebuah buku lusuh terbuka, buku catatan lama berisi nama-nama calo dan jatah keamanan yang dulu pernah ia lindungi. Di pojok halaman, sebuah nama terlingkar merah, Jabrik. Ternyata, Jabrik bukan orang asing. 12 tahun lalu, ia adalah bocah kecil yang sering lari-larian di antara bas, mencuri nasi bungkus dari warung, dan pernah dipukul sopir gara-gara nyolong uang receh. Sarpanlah yang waktu itu menolongnya, memberi makan, melindungi dari amukan calo lain, bahkan pernah menyembunyikan Jabrik semalam penuh dari kejaran polisi terminal. Tapi waktu telah mengubah semuanya. Anak kecil yang dulu ia lindungi, kini menjadi lawan paling berbahaya yang pernah ia hadapi. Sarpan termenung lama, ia tak pernah percaya bahwa tangan yang dulu ia bersihkan dari lumpur, kini menggenggam celurit untuk menebasnya. "Gue salah, Bu," gumamnya pada Burini. "Dulu gue kira nolong dia bakal jadi amal gue di akhirat, tapi ternyata malah jadi lubang buat gue dikubur." Burini hanya bisa menatap dengan mata sembab. Terminal ini sudah terlalu lama dirusak dendam. Di sisi lain, Jabrik duduk di atas kontainer tua, memandangi langit yang suram. Wajahnya bengkak, lengannya dibalut perban. Anak buahnya semakin sedikit, uang setoran menipis, tapi hatinya tetap beku. Baginya, Sarpan adalah simbol ketidakadilan masa lalu. Seseorang yang hanya pura-pura baik, lalu meninggalkannya ketika dunia mulai menekan. "Dia pikir bantu gue sekali udah cukup nebus semuanya," gumam Jabrik penuh benci. Dia gak tahu rasanya tidur di kolong bas sambil dikejar nyawa. Amarah dan dendam yang dulu terkubur dalam, kini meletup seperti gunung api yang tak terbendung. Jabrik mulai merencanakan satu langkah terakhir. Bukan lagi menyerang pos, bukan menyerbu warung, tapi menyandera orang-orang yang paling dekat dengan Sarpan. Ia tahu kelemahan pria tua itu bukan fisik, tapi hati. Dan jika hati itu bisa dipatahkan, maka seluruh kekuatan Sarpan akan runtuh. Sore itu, anak buah Jabrik menculik Roni Tamborin, sahabat setia Sarpan sejak mereka jadi calo bareng tahun 90-an. Roni ditarik dari belakang pasar, dipukul hingga pingsan, lalu diseret ke bangunan kosong di dekat jalur bas akap. Saat Sarpan mendapat kabar itu, ia diam. Tangannya mengepal, tapi matanya basah. Roni itu bukan sekadar anak buah, dia saudara, bisiknya lirih, lalu berdiri dan mengambil celurit lamanya yang sudah berkarat tapi masih tajam. Ia tahu, pertempuran selanjutnya bukan soal wilayah, ini soal harga diri, soal masa lalu, soal luka lama yang akhirnya pecah. "Kalau gue harus motorin tangan gue lagi, gue lakuin," katanya pelan pada Burini sebelum pergi. "Tapi kali ini, buat nebus janji yang gue pernah buat, gak akan ada lagi anak kecil yang tumbuh di terminal ini hanya untuk belajar bunuh orang." Dan malam itu, ketika angin mulai kencang dan cahaya lampu terminal meredup, dua bayangan kembali bersiap menabrak batas terakhir. Antara darah, dendam, dan janji lama yang belum lunas. Malam itu terminal seperti menahan napas. Tidak ada suara klakson, tidak ada suara calo, hanya desir angin yang membawa bau oli dan darah masa lalu. Bang Sarpan berjalan pelan di tengah jalur bas. Celurit tua tergenggam erat di tangan kanannya.
Wajahnya tak lagi menunjukkan amarah, melainkan kelelahan yang panjang. Ia datang bukan hanya untuk menyelamatkan Roni, tapi untuk menebus semua luka yang pernah ia biarkan menganga. Di sisi lain, Jabrik berdiri di atas bangunan bekas pos keamanan. Tubuhnya bersandar sambil menatap segerombolan anak buahnya yang bersiap. Di belakangnya, Roni Tamborin terikat dengan mulut dibekap kain. Wajahnya babak belur, tapi matanya tetap menyala. Lo pikir dengan nyiksa gue lo bisa taklukin Sarpan? Gumam Roni. Jabrik hanya tersenyum tipis. Gue gak pengen dia takluk, gue pengen dia nyesel, jawabnya pelan. Langkah kaki Sarpan menggema seperti dentang lonceng kematian. Ia berhenti persis di bawah pos itu. Lepasin dia, Jabrik, lo punya urusan sama gue, bukan sama dia, katanya lantang. Jabrik menatap ke bawah, lalu melompat turun. Ia menatap pria tua itu dengan mata merah. Urusan gue sama lo udah dari dulu, Bang. Tapi lo gak pernah lihat. Lo pikir nolong bocah kecil cukup buat lunasin hidup dia. Suara Jabrik bergetar, antara amarah dan luka batin. Sarpan menunduk. Lo salah. Gue gak pernah niat ninggalin lo, Jabrik. Tapi lo pergi duluan. Lo pilih dunia ini. Lo yang jalanin jalur yang gue hindari. Ucapannya jujur, tapi tak mampu memadamkan api di dada Jabrik. Mereka pun saling terkam. Celurit bertemu celurit. Bunyi besi beradu menggema, menari di antara lampu-lampu temaram. Pertarungan itu bukan lagi soal siapa paling kuat, tapi siapa paling rela mati. Beberapa anak buah Jabrik mencoba membantu, tapi dihentikan oleh loyalis Sarpan yang muncul dari balik gerbong. Perkelahian pecah di berbagai sudut terminal, tapi pusatnya tetap satu. Dua orang yang dulu pernah saling percaya, kini saling bunuh di tengah aspal yang dulu mereka jaga bersama. Teriakan dan benturan terdengar di mana-mana, tapi waktu terasa berhenti di tengah pertempuran mereka. Darah mulai mengucur dari pundak Sarpan, tapi ia tak gentar. Satu tusukan celuritnya berhasil menembus sisi perut Jabrik. Lelaki muda itu terhuyung, tapi tak tumbang. Gue hidup buat hancurin lo, gue mati pun, asal lo ikut jatuh. Gue puas, katanya, sebelum berteriak dan menyerang dengan seluruh sisa tenaga. Tapi kali ini, Sarpan lebih cepat. Satu hantaman keras ke kepala membuat Jabrik jatuh bersimpuh. Sarpan berdiri di atas tubuh musuhnya. Celuritnya terangkat, tapi tangannya bergetar. Di hadapannya, bukan hanya musuh, tapi anak yang pernah ia selamatkan. Anak yang ia biarkan tumbuh dalam kebencian. Ia pun menjatuhkan celurit itu ke tanah. Gue udah cukup banyak bunuh orang, tapi lo gak akan jadi satu lagi, ucapnya pelan. Ia berbalik, lalu melepaskan ikatan di tubuh Roni yang mulai tak sadarkan diri. Malam itu, pertumpahan darah berhenti bukan karena satu pihak menang, tapi karena satu pihak memilih berhenti. Terminal Merak masih berdiri, tapi jejak perang akan selalu membekas. Dan Sarpan tahu, kadang kemenangan sejati bukan soal menjatuhkan lawan, tapi menyelamatkan sisa-sisa nurani yang masih tertinggal di atas aspal. Matahari pagi perlahan menyembul di ufuk timur, tapi terminal Merak masih berselimut bayangan. Asap rokok, darah yang mengering, dan sisa-sisa perkelahian malam sebelumnya menyatu jadi aroma getir di udara. Bang Sarpan duduk di atas bangku kayu dekat warung Burini, menatap kosong ke arah jalur bas yang mulai kembali beroperasi. Kaki kanannya diperban, dan celurit tua itu tergeletak di sampingnya, karatan, sama seperti hatinya yang mulai usang. Jabrik, yang selamat meski terluka parah, kini dirawat di sebuah pos kecil tak jauh dari terminal. Ia tak dibawa ke rumah sakit, bukan karena tak mampu, tapi karena ia sendiri menolak. Gue gak butuh belas kasihan, katanya pelan pada anak buahnya yang tersisa. Tapi sorot matanya sudah berubah, tidak lagi membakar, melainkan menyesal. Di malam sekarat itu, saat Sarpan memilih untuk tak menghabisinya, ia menyadari satu hal, ia kalah, bukan karena kekuatan, tapi karena hati. Roni Tamborin terbaring lemah, namun senyumnya tetap hadir. Lo gak berubah, Pan. Tetap lebih milih selamatin orang daripada ngebunuh, katanya sembari terbatuk. Sarpan hanya tersenyum tipis. Gue udah terlalu tua buat balas dendam, Ron. Sekarang gue cuma pengen lihat terminal ini gak jadi kuburan buat anak-anak muda.
Ucapan itu seperti doa yang ditelan angin, mengambang di antara dentuman mesin bas dan teriakan calo yang mulai kembali terdengar. Beberapa calo muda datang menghampiri Sarpan. Mereka bukan anak buahnya, bukan pula bagian dari geng Jabrik. Mereka adalah wajah-wajah baru, yang menyaksikan perang tapi tak ikut bertempur. Bang, kami lihat sendiri kemarin. Gak mau kejadian kayak gitu lagi. Kalau abang izinkan, biar kami yang jaga terminal sekarang. Mata mereka jujur, dan meski lelah, Sarpan tahu harapan belum mati sepenuhnya. Sementara itu, Jabrik meminta dipindahkan keluar kota. Gue mau mulai dari awal, katanya lirih, nyaris tak terdengar. Tidak ada lagi amarah di wajahnya, hanya sisa-sisa luka dan penyesalan yang dalam. Sarpan, yang diberi kabar soal permintaan itu, hanya mengangguk. Kalau dia beneran mau berubah, biarin. Tapi kalau dia balik lagi bawa dendam, gue sendiri yang turun tangan, ucapnya datar. Hari-hari berlalu, dan perlahan terminal Merak mulai kembali normal. Tapi bagi Sarpan, normal bukan berarti lupa. Ia tetap berjalan tiap pagi, memantau tiap sudut terminal, memastikan tidak ada lagi api dendam yang menyala diam-diam. Ia bukan penguasa, bukan pahlawan. Ia hanya penjaga warisan yang dibangun dengan darah dan air mata. Dan di senja hari, saat cahaya jingga menyentuh aspal hitam, Sarpan menatap langit sambil berbisik, gak semua cerita harus punya akhir bahagia. Kadang, cukup dengan gak ada yang mati lagi. Lalu ia duduk diam, menatap terminal yang kembali hidup, membawa ribuan orang pergi dan datang, tapi menyisakan satu cerita tentang dua preman yang pernah bertarung demi kehormatan, dendam, dan pada akhirnya, kemanusiaan.